Welcome back to my channel Nurul Hidayatul Syarifah. Jangan lupa ya subscribe dan like channel. Apa kabar teman-teman? Teman-teman, apakah hari ini sudah berolahraga? Pasti teman-teman pernah berolahraga, lalu jadi merasa lelah, misalnya lari atau bersepeda. Biasanya, jika sudah capek atau lelah, hal paling mudah yang dapat kita lakukan adalah beristirahat. Bisa dengan cara duduk, berdiri di depan kipas angin, atau mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini perlu kita lakukan karena sudah kehabisan energi. Nah, teman-teman, apa sih itu energi? Kemudian, apa sih hubungannya lelah dengan energi? Coba tebak. Temukan jawabannya. Seperti peralatan elektronik yang memakai baterai, jika peralatan tersebut kehabisan baterainya, maka alat itu tidak akan bisa bekerja dan mati. Selain itu, jika ada dua alat elektronik yang memiliki baterai berbeda, misalnya yang satu dalam keadaan penuh dan yang satunya dalam keadaan setengah penuh, maka alat yang memiliki kondisi baterai penuh akan bertahan dan bekerja lebih lama. Baterai dan kelelahan manusia sama-sama dipengaruhi oleh energi. Jika energi habis, maka suatu benda itu tidak akan bisa melakukan kerja atau usaha. Manusia bisa merasa kelelahan sehabis berkegiatan karena manusia menggunakan energi. Maka manusia beristirahat dan mengonsumsi makanan serta minuman untuk mengembalikan energi yang telah hilang. Jadi, apa itu teman-teman pengertian dari energi? Jadi, energi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Dalam fisika, energi adalah kapasitas untuk menghasilkan perubahan seperti perubahan gerak, suhu, atau wujud zat. Energi juga bisa disebut dengan tenaga yang memungkinkan manusia untuk melakukan aktivitas seperti berlari, membaca, dan menulis. Dalam satuan internasional atau SI, satuan dari energi adalah Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas digunakan kalori dan kWh. Untuk menyatakan energi listrik, teman-teman bisa kita lihat persamaan satuan energi.
Pada layar tertera jika 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Jika 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 Joule sama dengan 1 watt sekon. 1 kWh sama dengan 3.600.000 Joule. Nah, sekarang setelah teman-teman mengetahui apa itu energi dan satuan energi, maka apa saja teman-teman bentuk-bentuk dari energi? Ada yang tahu? Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi potensial. Apa sih itu teman-teman energi potensial? Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya itu apa sih teman-teman? Misalnya, kamu ingin menjatuhkan sebuah benda dengan ketinggian tertentu. Semakin tinggi kedudukan benda tersebut dari tanah atau lantai, maka semakin besar pula energi potensialnya. Paham kan teman? Rumus energi potensial bisa teman-teman lihat pada layar. Untuk mencari energi potensial, yaitu massa benda dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian letak benda dari bumi. Selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki sebuah benda bermassa akibat geraknya. Energi kinetik ini juga terbagi menjadi energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Waduh, bedanya apa ya teman-teman? Jadi, kalau energi kinetik translasi, geraknya lurus, bisa maju atau mundur. Contohnya, seperti teman-teman yang sedang menarik atau mendorong benda. Sementara itu, energi kinetik rotasi, gerakannya memutar. Contohnya seperti gerakan pada permainan gangsing. Apakah teman-teman bermain gangsing? Rumus dari energi kinetik yaitu 1/2 dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Bisa teman-teman lihat pada layar. Jenis energi lainnya adalah energi mekanik yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Maksudnya bagaimana ya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, contohnya untuk teman-teman agar lebih jelas, seperti teman-teman sedang bermain ketapel. Ketika batu teman-teman tarik ke belakang, batu tersebut memiliki energi potensial. Tetapi ketika batu itu teman-teman lepas dan terdorong ke depan, batu tersebut memiliki
mekanik yaitu penjumlahan dari rumus energi kinetik ditambah dengan energi potensial, yaitu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan hasil dari massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya ada energi listrik, yaitu energi kinetik yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Selanjutnya ada energi panas, yaitu energi yang berasal dari getaran cepat molekul-molekul suatu zat. Energi panas terbagi menjadi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada sebuah benda dan energi panas yang dipindahkan ke benda lain atau kalor. Contoh energi panas yang paling besar dan penting adalah matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, serta masih banyak lainnya. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Selanjutnya ada energi kimia, merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, manusia juga menciptakan sumber energi lain yang cukup berbahaya, yaitu melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Biasanya kita mengenal energi ini dengan nama energi nuklir. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi, yaitu penggabungan. Tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksinya sebelum bisa digunakan tenaganya. Karena jika salah penanganan, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak dengan sangat dahsyat. Apakah teman-teman pernah melihat energi nuklir? Selanjutnya, energi cahaya. Sama seperti namanya, energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya, bukan cahaya ilahi tentunya ya. Contohnya itu lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Selain merupakan sumber energi panas, juga menghasilkan cahaya. Cahaya pada matahari digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Yang terakhir ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi mekanik yang dibawa melalui suatu zat pada
padat, cair, atau gas dalam bentuk gelombang akibat getaran. Energi ini dihasilkan saat suatu benda bergetar seperti saat memetik gitar atau memukul drum, dan dapat dirambatkan sebagai gelombang bunyi yang bisa didengar oleh manusia atau hewan. Teman-teman, coba perhatikan kendaraan apa ini ya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita naikin, yaitu sepeda motor. Sepeda motor mengubah bentuk energi kimia dari bahan bakar minyak menjadi kalor pada mesin dan menjadi energi kinetik sehingga motor bisa bergerak. Perubahan energi tersebut bisa disebut juga dengan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Perubahan energi bisa kita sebut sebagai konversi energi atau transformasi energi. Coba teman-teman sebutkan contoh perubahan apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik. Contohnya batu baterai yang dipasangkan pada robot mainan supaya bisa bergerak. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi. Contohnya buah yang jatuh dari pohonnya menghasilkan bunyi. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kinetik, yaitu seperti pada kipas angin, mesin cuci, blender. Selanjutnya, contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Apa ya teman-teman? Contohnya yaitu lampu pijar, senter. Yang terakhir, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Mari teman-teman sebutkan dan isi di kolom komentar. Contohnya apa saja ya? Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.